Saya sekarang ingin ke Prof. Karim. Prof, ini tadi hasil dari survei SMRC mengatakan pemilih PKB justru tidak mendukung Anies Baswedan dan juga Caimin. Jadi sebenarnya bagaimana membaca perilaku dari pemilih PKB ini, Prof? Ya, menurut saya ini bukan hal yang mengejutkan karena dua alasan ya. Yang pertama, penjelasan paling optimistik adalah keputusan PKB untuk bergabung dengan koalisi perubahan itu belum terjelaskan secara memadai, atau paling tidak operasi senyap yang dilakukan oleh Caimin dan elit Partai Kebangkitan Bangsa itu belum dipahami sepenuhnya oleh masa PKB. Lebih dari itu, identifikasi PKB dengan Prabowo sudah jauh lebih lama dan lebih lekat gitu ya. Di baliho di mana-mana lengket gitu ya. Sementara ini tiba-tiba, apalagi survei ini dilakukan hanya 2-3 hari setelah koalisi itu dibangun. Tetapi jangan lupa bahwa fakta yang terjadi dari pemilu ke pemilu, pemilih di Indonesia itu tidak pernah menempatkan telur dalam satu keranjang. Artinya, pilihan terhadap anggota legislatif dari satu partai itu tidak selalu sama dengan pilihannya terhadap calon presiden dan wakil presiden yang didukung oleh partainya. Itu kita lihat di beberapa daerah, kemenangan partai, koalisi, pendukung calon presiden, wakil presiden, itu tidak selalu linear dengan kemenangan presiden dan wakil presiden yang didukungnya. Ada beberapa hal seperti itu. Namun kalau kita melihat pengalaman PKB dan PKS berkoalisi dalam dua pemilu ya, 2000 ketika mendukung SBY dan menang 2 kali, jadi menurut saya seharusnya tidak ada masalah psikologis gitu ya, tidak ada masalah psikologis antara PKB yang bergabung dengan Nasdem dan PKS karena sudah punya pengalaman dari sisi kerjasama. Hanya sekarang yang menjadi challenge bagi PKB sebenarnya adalah bagaimana PKB menjelaskan pilihannya untuk mendukung Anies Baswedan yang beberapa dekade diidentifikasi sebagai oposisi atau berada di luar jangkauan wilayah pengalaman para pendukung PKB. Mengapa begitu? Karena karena Anies ini kan terlalu lekat diidentifikasi sebagai orangnya PKS, etnis sampai hari ini di beberapa daerah seperti ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kabar baiknya adalah bergabungnya PKB dengan PKS sebenarnya ini akan menjadi modal yang besar karena akan menyatukan sisi Islam ya, Islam dari dua sisi gitu ya. Kalau kita menggunakan pembelahan sosial keislaman, tradisi Islam yang sangat klasik misalnya. Kalau kita gunakan misalnya Islam modernis, Islam tradisionalis gitu ya, sebuah model yang diajukan tahun 50 tapi masih banyak dirujuk, ini bisa menyatukan itu. Dan setidak-tidaknya itu akan meredakan percikan-percikan teologis yang ada di akar rumput. Jadi menurut saya tidak mencemaskan dan tergesa-gesa kalau kita mengatakan keputusan ini tidak didukung gitu ya. Meskipun faktanya hanya 20%, karena menurut saya selain waktunya sangat mepet dan mungkin belum terjelaskan, juga survei ini mau motret keadaan calon-calon yang ada, blok-blok yang ada itu dalam keadaan diam. Dalam keadaan dalam pengertian bahwa kalaupun mereka melakukan komunikasi tapi sebatas natural saja, manuver-manuvernya belum maksimal, belum intens. Padahal dalil dalam komunikasi politik mengatakan bahwa peristiwa komunikasi politik itu dan pertarungan yang melibatkan komunikasi politik dalam pemilihan itu persis seperti dua orang yang sedang main gulat gitu ya. Tindakan atau manuver salah satu pasangan pasti akan dibalas, direspon dengan manuver yang lain. Kita belum lihat itu karena belum masuk masa kampanye. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh jadi publik sebenarnya belum memutuskan atau menilai secara final atas blok-blok koalisi yang ada karena masih meyakini bahwa kejutan-kejutan lain masih akan terjadi gitu ya. Bukan hanya di koalisi perubahan, tapi di koalisi yang lain juga masih akan terjadi. Jadi artinya saya masih yakin bahwa publik masih wait and see, melihat bagaimana manuver-manuver gerakan-gerakan binal dalam dansa politik yang akan datang. Sebab sebelum pendaftaran dimulai, saya yakin masih ada geser-geser kekuatan peta dukungan
dan lain-lain. Iya. Jadi menurut saya ini sebenarnya saya membaca sebagai deposit politik gitu ya. Saya membacanya bukan sebagai hasil akhir, tidak menggambarkan tren, tapi saya membacanya hasil 20% itu sebagai deposit politik yang dibawa oleh pasangan Amin ketika mereka memutuskan untuk menikah Prof. secara Karim. politik gitu. Ya, kita ke Kang Maman. Kang Maman, kira-kira langkah apa yang paling tidak mempercepat agar ini tersosialisasi dengan baik di akar rumput? Ya tentu konsolidasi ya, konsolidasi secara menyeluruh baik itu bersifat struktural ataupun kultural. Ada beberapa tokoh kunci yang mengatakan kami minta waktu lah sampai akhir September untuk meyakinkan karena gerbongnya besar, kan tidak bisa langsung mendadak belok. Ada etika di mana mengkomunikasikan termasuk pilihan sebelumnya. Tetapi juga kita melihat bahwa pilihan kepada Amin ini sudah muncul juga di partai-partai, misalnya di PDIP 8%, Gerindra 10%, apalagi P3 grassroots-nya itu hampir 24%. Sehingga ini pun tidak apple to apple juga ya, karena misalnya kalau Amin sudah ada Anies Mohaimin. Sementara Pak Ganjar dan Pak Prabowo masih kemungkinan, kata Prof. Karim tadi, bergeser-geser, dan itu yang akan menentukan juga pilihan publik. Nah yang kedua tentu kami akan terus melakukan silaturahmi politik secara gerak cepat. Nah hari ini kita Jawa Barat akan kita kelilingi karena ketika kemarin misalnya Pilgub, kita tahu bahwa kemenangan Emil itu hanya 7 juta dan di sana ada Saihu yang PKS yang beda suaranya sedikit dan suara Emil rata-rata itu PKB. Kalau PKB gabung dengan PKS di Jawa Barat, kemungkinan kita mendapatkan suara yang signifikan. Nah inilah sebenarnya yang menjadi kekuatan kita sehingga sekali lagi survei SMRC ini menjadi catatan penting bagi kami untuk mempercepat konsolidasi, memperkuat kembali narasi-narasi yang dibutuhkan oleh grassroots. Kenapa pilihan Anies Mohaimin itu menjadi pilihan terbaik menuju Indonesia yang lebih baik. Inilah gerakan pembaruan kami. Ya, kalau gitu nanti kita juga akan nantikan bagaimana survei SMRC selanjutnya. Kita nantikan bagaimana apakah angkanya ini nanti akan berubah. Tapi terima kasih sekali lagi Kak Papa, terima kasih Prof. Karim dan juga terima kasih Mas Saidiba sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Selamat petang.